Bab 536, Ubah. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Aku harap aku bisa pergi ke negeri asing sesegera mungkin. Selama aku bisa mendapatkan pil kebangkitan di dalam harta karun yang ditinggalkan Kaisar bela diri kelahiran kembali, aku akan bisa membantu Xiong Kuan memulihkannya. Dan Tian, Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Dia selalu merasa bersalah terhadap Xiong Kuan di dalam hatinya. Bagaimanapun, dan Tian Xiong Kuan lumpuh dan kehilangan seluruh kultivasinya karena Duan Lingtian. Ini adalah sesuatu yang dia berutang pada Xiong Kuan. Mengaum. Raungan besar menarik pikiran Duan Lingtian kembali ke kenyataan. Duan Lingtian melihat bahwa di dalam arena pertempuran terkurung, setelah binatang buas yang kuat menggigit seniman bela diri manusia sampai mati, ia terus-menerus mengaum keras untuk menunjukkan kekuatannya. Dia meninggal. Alis Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia melihat mayat seniman bela diri manusia yang hancur. Tampaknya telah merasakan keterkejutan Duan Lingtian, Luo Zhan di dekatnya menjelaskan. Begitu seseorang memasuki arena pertempuran terkurung, maka tidak peduli apakah seseorang adalah manusia atau binatang, hanya satu yang bisa bertahan, hanya ketika salah satu dari dua yang tersisa, pertempuran yang dikurung akan berakhir. Hanya pemenang yang bisa keluar dari kandang. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia mendengar Luo Zhan. Dengan kata lain, setiap pertempuran di arena pertempuran terkurung ini adalah pertempuran sampai mati. Bisa dibilang begitu. Chen Shaoshui mengangguk dan berkata perlahan, bagi orang-orang dengan kekuatan lemah, tempat ini adalah neraka karena mereka bisa dibunuh oleh orang atau binatang kapan saja. Duan Lingtian mengangguk. Jadi ini adalah arena pertempuran terkurung. Tempat yang penuh dengan darah dan pembantaian. Tentu saja, bagi orang-orang yang ingin terus-menerus menjadi lebih kuat, tempat ini tidak diragukan lagi adalah batu ujian terbaik. Orang-orang yang mampu bertahan di dalam cage battle arena pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Begitu seseorang melangkah ke arena pertempuran terkurung, dia hanya punya satu pilihan. Hidup atau mati. Orang yang dibunuh oleh binatang buas itu sekarang tampaknya menjadi budak. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Luo Zhan mengangguk. Tidak setiap kali seseorang berani masuk ke arena pertempuran terkurung, jadi ketika tidak ada orang yang masuk, arena pertempuran terkurung mengatur para budak, binatang buas, dan binatang iblis yang mereka pelihara untuk masuk dan saling membantai. Sedangkan arena pertempuran terkurung akan menjadi bandar yang membuka taruhan dan mendapatkan keuntungan darinya. Luo Zhan selesai dalam sekali jalan. Duan Lingtian mengangguk. Apakah arena pertempuran terkurung memiliki aturan? Duan Lingtian bertanya. Chen Shaoshui memperkenalkan. Biasanya, para budak atau binatang iblis yang dikirim oleh arena pertempuran terkurung itu sendiri semuanya memiliki kekuatan yang sama, sedangkan orang-orang di area penonton hanya bisa melangkah dalam pertempuran ketika kultivasi mereka mirip dengan budak, binatang iblis, atau binatang buas. Petik 2. Jika tidak, jika seseorang dengan kultivasi yang jauh melampaui budak, binatang buas, dan binatang iblis melangkah ke arena pertempuran terkurung, maka itu akan menjadi pembantaian sepihak dan tidak ada artinya sama sekali. Arena pertempuran terkurung tidak akan, jangan biarkan hal seperti ini terjadi. Chen Shaoshui melanjutkan. Duan Lingtian mengangguk. Aturan-aturan ini dapat dimengerti, jika tidak, bukankah arena pertempuran terkurung akan kehilangan uang secara ekstrim? Selain itu, ketika orang yang berani masuk ke arena pertempuran terkurung dan bertarung dengan budak, binatang buas, atau binatang iblis dengan kultivasi serupa memperoleh kemenangan, orang itu akan memperoleh hadiah yang besar. Luo Zhan menambahkan, hadiahnya berbeda sesuai dengan kultivasi orang tersebut, misalnya, jika seorang seniman bela diri Void Praying Stage mampu membunuh budak, binatang iblis, atau binatang buas dari kultivasi yang sama di arena pertempuran terkurung, hadiah yang diperoleh akan jauh lebih murah hati daripada seniman bela diri Nas Chen Soul Stage. Selain itu, orang yang memasuki arena pertempuran terkurung tidak diperbolehkan menggunakan bantuan dari sumber kekuatan luar, ini, apa saja. Kata Chen Shaoshui. Setiap, alis Duan Lingtian terangkat. Mungkinkah bahkan senjata roh dilarang? Ya, Chen Shaoshui mengangguk. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi tercengang. Lagi pula, tidak mungkin bagi budak di arena pertempuran terkurung untuk menggunakan senjata roh untuk menghadapi binatang buas dan binatang iblis dari budidaya serupa. Jika tidak seperti itu tidak akan ada artinya. Chen Shaoshui melanjutkan. Duan Lingtian mengangguk. Dia bisa memahami alasan di balik aturan ini setelah Chen Shaoshui mengatakan ini.
Hadiah apa yang biasanya ada? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada senjata roh, uang, pil obat, metode kultivasi, keterampilan bela diri, dan bahkan akan ada beberapa bahan langka dan buah roh sesekali sebagai hadiah. Saat dia selesai berbicara, tatapan Chen Shaoxuai sedikit membara dengan keinginan. Buah roh. Duan Lingtian juga dipenuhi dengan kerinduan ketika dia mendengar ini. Ini sedikit menarik. Duan Lingtian menyeringai. Tanpa sadar, kelompok 3 Duan Lingtian telah tiba di dekat arena pertempuran terkurung. Sementara itu, Duan Lingtian dengan jelas dan menyeluruh melihat seluruh arena pertempuran terkurung. Arena pertempuran terkurung ini seperti lapangan sepak bola dari kehidupan sebelumnya, dan arena itu sangat luas. Padahal di arena yang luas ini terdapat banyak besi hitam yang saling bersilangan membentuk sangkar besi raksasa yang menyegel seluruh arena di dalamnya. Ini adalah besi gelap 1000 tahun. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian mengenali bahan sangkar besi ini, dan pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Besi gelap 1000 tahun. Bahkan jika itu adalah seniman bela diri Void Praying Stage, akan sulit bagi seniman bela diri untuk membukanya dengan paksa. Arena pertempuran terkurung ini benar-benar memiliki kantong yang dalam. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Hehe, Duan Lingtian, area pertempuran terkurung ini memiliki dukungan yang kuat. Ini adalah bisnis di bawah saudara Kaisar, Pangeran Seng. Chen Shaoxuai memberikan jawaban atas pertanyaan Duan Lingtian. Tidak heran, Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Kursi-kursi itu, dalam waktu singkat, Duan Lingtian menyadari bahwa area tempat duduk yang paling dekat dengan arena pertempuran terkurung ini sebenarnya memiliki lebih sedikit orang daripada area tempat duduk di belakang mereka. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan jawabannya. Mereka baru saja duduk ketika seorang pria parubaya berjalan dengan wajah tanpa ekspresi dan mengulurkan tangannya ke arah kelompok 3 Duan Lingtian. Duan Lingtian telah membungkus kepalanya di sekitarnya. Suara mendesing. Dengan mengangkat tangannya, Chen Shaoxuai menarik 3 lembar uang emas dan memberikannya kepada pria parubaya itu. 30.000 emas. Pupil Duan Lingtian mengerut. Dia melihat dengan sangat jelas bahwa 3 lembar uang emas yang Chen Shaoxuai lewati semuanya adalah pecahan 10.000. Karena lokasinya di depan, kursi yang dekat dengan arena pertempuran terkurung ini memiliki bidang pandang yang sangat bagus, jadi, satu kursi bernilai 10.000 emas. Luo Zhan memperhatikan keterkejutan Duan Lingtian dan tersenyum saat dia menjelaskan. Satu kursi, 10.000 emas. Duan Lingtian tersenyum pahit. Di arena pertempuran terkurung di kota kekaisaran kerajaan hutan Azure, emas sebenarnya sangat kecil nilainya. Hanya menonton pertempuran sampai mati, hanya biaya untuk kursi yang berharga 10.000 emas. 10.000 emas adalah 1 juta perak. Apalagi, orang yang duduk di barisan paling depan memiliki keistimewaan untuk diprioritaskan saat menjalani pertarungan kandang. Chen Shaoxuai menambahkan, tepat ketika kelompok Duan Lingtian duduk, binatang buas di dalam arena pertempuran terkurung sudah pergi. Seorang budak dengan ekspresi dingin dan seorang budak bertanda di wajahnya berjalan ke arena pertempuran terkurung di bawah pimpinan seorang lelaki tua. Budak ini berada di tingkat ke-7 Nas Chen Soul Stage, apakah ada tamu yang ingin bertarung dengannya? Orang tua itu membubung ke langit dan berdiri di atas budak itu, dan suaranya yang mengandung energi asal ditransmisikan jauh ke kejauhan. Selama seorang tamu bisa membunuhnya, kamu akan bisa mendapatkan hadiah 500.000 emas dari arena pertempuran terkurung. 500.000 emas. Seketika, banyak orang menjadi gelisah di area tontonan, karena godaan 500.000 emas sangat besar. Duan Lingtian, jika kamu turun ke arena untuk bertarung dengan budak atau binatang iblis dengan kultivasi yang sama, apakah kamu memilih budak atau binatang iblis? Luo Zhan bertanya pada Duan Lingtian. Binatang iblis. Duan Lingtian tidak ragu sedikit pun. Luo Zhan menatap Chen Shaoxuai. Tuan Muda Pedang, bagaimana denganmu? Binatang iblis juga. Chen Shaoxuai juga tidak ragu-ragu kemudian berkata perlahan, meskipun budak lebih rendah dari binatang iblis dan binatang buas dari budidaya yang sama ketika tidak menggunakan senjata roh, tapi, tidak peduli seberapa kuat binatang iblis dan binatang buas, mereka hanya hewan. Bahkan jika mereka telah mengembangkan kecerdasan, masih ada jarak yang cukup jauh jika dibandingkan dengan manusia. Jadi, secara normal, budak memiliki keinginan untuk bertahan hidup yang jauh melampaui binatang buas dan binatang iblis.
Ketika mereka menghadapi kematian yang akan segera terjadi, mereka sering meledak dengan potensi yang luar biasa dan meluncurkan serangan balik. Saya telah melihat terlalu banyak adegan serupa di arena pertempuran terkurung, dan antara binatang buas, binatang iblis, dan budak dari budidaya yang sama, yang terakhir lebih menakutkan. Saat dia selesai berbicara, Chen Shaoxuai menghela nafas dengan agak emosional. Pikiranku mirip denganmu. Luo Zhan tersenyum, lalu dia menatap Duan Lingtian dan bertanya. Duan Lingtian, kamu seharusnya berpikir seperti ini juga, kan? Di bawah tatapan Luo Zhan dan Chen Shaoxuai, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Tidak, keduanya tidak bisa membantu tetapi tertegun. Tidak, Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian dia menghela nafas. Alasan saya tidak memilih budak bukan karena seberapa besar potensi mereka untuk meledak ketika mereka menghadapi bahaya yang akan segera terjadi, tetapi karena mereka adalah manusia. Petik 2. Manusia. Manusia yang memiliki darah dan daging sama seperti mereka. Manusia. Luo Zhan dan Chen Shaoxuai terdiam. Meskipun mereka tidak memiliki hak asasi manusia, bagaimanapun juga budak ini adalah manusia, mereka memiliki jenis yang sama dengan kita. Duan Lingtian melanjutkan. Pada saat yang sama, tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit linglung. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah banyak berubah jika dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Selama kehidupan sebelumnya, demi mencapai tujuannya, dia kadang-kadang tidak akan berhenti dan sangat kejam. Tapi dalam kehidupan ini, dia malah berubah. Dia saat ini seperti orang yang berbeda jika dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia membunuh dengan tegas, terlepas dari benar atau salah. Dalam kehidupan ini, jika tidak perlu, maka ketika dia melakukan sesuatu dan membunuh, dia tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Sederhananya, dia menjadi manusiawi. Ini adalah perubahan dalam psikologinya. Mungkin bahkan Duan Lingtian sendiri tidak tahu bahwa setelah dia datang ke dunia ini, dia seumur hidup ini secara tidak sadar telah dipengaruhi dan diubah. Padahal semua perubahan itu datang dari orang-orang di sisinya. Dalam kehidupan ini, dia memiliki orang tua, dia memiliki tunangan, dan dia memiliki banyak saudara dan teman. Dia tidak sendirian seperti di kehidupan sebelumnya. Dari jenis yang sama, gagasan yang luar biasa. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa di antara orang-orang yang datang untuk menonton kegembiraan di arena pertempuran terkurung, masih ada orang yang begitu penyayang. Benar-benar menggelikan. Sebuah suara menusuk telinga masuk ke telinga kelompok 3 Duan Lingtian. Selanjutnya, seorang pria muda dengan pakaian bordir duduk di kursi di dekat kelompok 3 Duan Lingtian di bawah pengawalan seorang pria tua. Kata-kata dari sebelumnya justru diucapkan oleh pemuda berpakaian bordir ini. Jika kamu benar-benar penyayang, lalu mengapa kamu datang untuk menonton pertempuran budak? Munafik. Nada bicara pria muda dengan pakaian bersulam itu sama menjengkelkannya dengan menjengkelkannya. Duan Lingtian mengerutkan kening dan tidak bisa diganggu untuk memperhatikan pemuda itu. Luo Zhan dan Chen Shaoxuai mengerutkan kening ketika mereka mendengar ejekan dari pemuda bersulam itu, dan hanya mereda ketika mereka melihat Duan Lingtian tidak mengambil tindakan apapun. Bab 537, Air Melawan Api. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Izinkan saya. Teriakan ledakan terdengar dari sisi timur area penonton. Selanjutnya, seorang pria parubaya yang kuat meninggalkan area tontonan dan dibawa ke arena pertempuran terkurung oleh para pekerja arena. Sepertinya godaan 500.000 emas sangat hebat. Duan Lingtian berkata sambil tersenyum. Ini bukan hanya 500.000 emas, untuk seorang seniman bela diri, pertempuran sampai mati di arena pertempuran terkurung juga merupakan metode yang sangat luar biasa untuk mi potensi dalam tubuh mereka, kata Tuan Muda Gila, dan jejak niat pertempuran yang membara tampaknya terselubung di dalam matanya. Luo Zhan, kamu terlihat tidak sabar untuk memasuki arena bagiku, tapi, kamu berada di level keempat dari Void Praying Stage sekarang, jadi tidak banyak lawan untukmu, kata Chen Shaoxuai sambil tersenyum. Duan Lingtian, jika ada budak atau binatang iblis Void Praying Stage tingkat keempat, kamu tidak bisa bertarung denganku. Luo Zhan berkata kepada Duan Lingtian. Binatang iblis, milikku. Budak, milikmu. Duan Lingtian berbicara dengan acuh tak acuh. Karena dia datang ke arena pertempuran terkurung, dia secara alami tidak akan hanya menonton kegembiraan. Dia ingin mengalami kesenangan bertarung melawan binatang iblis dari kultivasi yang sama juga. Sepakat. Luo Zhan mengangguk. Meskipun antara binatang iblis dan budak,
dia lebih takut pada yang terakhir. Tapi dia tidak takut dengan budak Void Praying Stage biasa tingkat keempat. Dapat dilihat dari percakapan antara Luo Zhan dan Duan Lingtian bahwa kultivasi Duan Lingtian saat ini sama dengan Luo Zhan, tingkat keempat dari Void Praying Stage. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil yang berdiri di bahu Duan Lingtian berteriak, dan sepasang mata hijau gioknya memiliki kedipan cahaya yang mengalir di dalamnya. Apa, Little Gold? Kamu ingin ikut bersenang-senang juga? Duan Lingtian memandang tikus emas kecil itu dan bertanya melalui transmisi suara. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil itu mengangguk dengan antusias, dan dia berkata melalui transmisi suara, Kakak Lingtian, jika ada budak Void Praying Stage tingkat 8 dari binatang iblis, maka saya ingin melawan mereka. Duan Lingtian memutar matanya ke arah tikus emas kecil, dan kemudian dia bertanya kepada Luo Zhan dan Chen Shaoxuai. Apakah ada binatang iblis dan budak di Void Praying Stage tingkat ke-7 ke atas di arena pertempuran terkurung ini? Tingkat ke-7 dari Void Praying Stage. Keduanya tercengang ketika mendengar Duan Lingtian, lalu mereka menggelengkan kepala secara bersamaan. Tidak mungkin binatang iblis atau budak di tingkat ke-7 dari Void Praying Stage dan di atasnya muncul. Luo Zhan berkata, bahkan jika ada budak atau binatang iblis di tingkat ke-7 dari Void Praying Stage dan di atasnya di arena pertempuran terkurung tidak akan mengizinkan mereka memasuki arena. Keberadaan seperti itu biasanya terdaftar ke dalam perkebunan Pangeran Seng, dan mereka dilelang dengan harga tinggi atau disimpan untuk menjaga dan merawat perkebunan itu. Tepatnya, jika keberadaan di tingkat ke-7 dari Void Praying Stage dimasukkan ke dalam arena pertempuran terkurung, itu benar-benar akan menjadi pemborosan yang sembrono. Dikonfirmasi Chen Shaoxuai, Duan Lingtian tiba-tiba mengerti, lalu melihat tikus emas kecil itu ketika dia berkata melalui transmisi suara, emas kecil, sepertinya kamu tidak memiliki kesempatan untuk memasuki arena. Kepala kecil tikus emas kecil itu langsung terkulai ketika dia mendengar ini, dan dia putus asa. Tatapan Duan Lingtian dengan cepat turun ke arena pertempuran terkurung. Saat ini, pria parubaya yang kuat yang memasuki arena sudah terkunci dalam pertempuran dengan budak. Karena mereka berdua adalah seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat ke-7, mereka berdua seimbang. Ketika mereka berdua bertarung, pukulan dan tendangan pergi ke sana kemari saat Origin Energi mengamuk, dan itu menyebabkan seseorang terpesona oleh pemandangan itu. Mengaum. Tiba-tiba, budak itu tiba-tiba mengeluarkan raungan marah yang seperti binatang buas, dan seolah-olah dia sudah gila saat dia menerkam ke arah pria parubaya yang kuat itu. Situasi awalnya seimbang, tetapi sekarang, ketika dia melihat budak itu tiba-tiba meledak untuk bertarung mati-matian, gumpalan teror muncul di mata pria parubaya yang kuat itu. Justru karena keraguan sesaat ini, dia hilang. Ditemani oleh tangisan melengking yang berhenti tiba-tiba, dia dengan paksa dibelah menjadi dua oleh budak itu. Tubuhnya yang hancur terbang ke samping sebelum jatuh ke tanah. Adegan yang sangat berdarah ini seperti sekering yang benar-benar menyalakan suasana di tempat kejadian. Banyak penonton berdiri dalam kegembiraan saat mereka mengayunkan tinju dan bersorak. Barbar! Barbar! Gelombang sorakan bergema dan menyelimuti seluruh arena pertempuran terkurung. Barbar! Itu nama budak ini. Alis Duan Lingtian terangkat. Tatapan tajamnya melewati sangkar besi besar di depannya untuk melihat kata yang dicap di wajah budak ini. Barbar! Selanjutnya, pertempuran di dalam arena pertempuran terkurung dilakukan seperti api yang mengamuk. Ini adalah binatang iblis Void Praying Stage tingkat pertama, Flame Lion. Apakah ada tamu di tingkat pertama Void Praying Stage yang ingin memasuki arena dan bertarung? Selama kamu membunuh Flame Lion ini, kamu akan bisa mendapatkan 3 juta emas. Suara lelaki tua yang melayang di atas arena pertempuran terkurung terdengar. Di arena pertempuran terkurung, seekor singa api dengan seluruh tubuh berambut merah berdiri di sana. Singa api itu seperti sebuah bukit kecil, membuka mulutnya yang berdarah sesekali saat merah-merah muncul di matanya yang ganas. Tanpa terasa, itu memberi orang lain semacam tekanan. Singa api ini seharusnya adalah binatang iblis yang diberkati oleh surga, selama ia menembus ke tingkat pertama dari Void Praying Stage dan menjadi binatang iblis, maka ia mampu memahami elementary Fire Force. Luo Zhan menghela nafas. Sangat sedikit seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama yang mampu mengalahkan Flame Lion ini, sepertinya seharusnya tidak ada seorang pun yang memasuki arena, kata Chen Shaoxuai. Memang, Duan Lingtian mengangguk. Meskipun sebenarnya,
Salah satu dari mereka bertiga cukup untuk melawan Flame Lion ketika mereka berada di level pertama dari Void Praying Stage. Tetapi di kerajaan-kerajaan hutan Azure, ada sangat sedikit orang yang memiliki bakat alami dan kemampuan pemahaman seperti ini. Huff. Sekelompok udik. Buka mata rendahmu dan lihatlah, singa api tahap Void Praying Stage tingkat pertama tidak dapat menahan satu pukulan pun dariku, seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama ini. Tiba-tiba, suara menusuk telinga masuk ke telinga kelompok 3 Duan Lingtian. Suara mendesing. Selanjutnya, kelompok 3 Duan Lingtian memperhatikan bahwa pemuda dengan pakaian bordir yang duduk di dekatnya telah terbang keluar untuk tiba di luar arena. Pria muda dengan pakaian bersulam itu berbalik dan memandang dengan provokatif pada kelompok 3 orang Duan Lingtian sebelum memasuki arena di bawah pengaturan para pekerja arena pertempuran terkurung. Sedangkan lelaki tua yang mengikuti di samping pemuda itu berdiri di tempat dan tidak melakukan gerakan apapun. Dia adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama. Alis Duan Lingtian terangkat. Usia pemuda dengan pakaian bersulam ini tidak bisa dianggap tua, dan paling banyak berusia sekitar 30 tahun. Bahkan di seluruh kerajaan-kerajaan hutan Azure, bakat alaminya dapat dianggap sebagai yang terbaik, karena ia memiliki kultivasi pada tingkat pertama dari tahap pencongkelan Void pada usia seperti itu. Tuan Muda Pedang, apakah Anda tahu bahwa ada sosok seperti itu di kota kekaisaran? Luo Zhan mengerutkan kening saat dia bertanya pada Chen Shaoxuai. Luo Zhan sangat tidak senang dengan sikap pemuda berbaju bordir itu. Gumpalan senyum pemahaman muncul di sudut mulut Chen Shaoxuai. Luo Zhan, hubungan orang ini dengan arena pertempuran terkurung, dalam. Jelas, Chen Shaoxuai mengenali pakaian bersulam pemuda itu. Sangat terkait dengan arena pertempuran terkurung. Luo Zhan mengerutkan kening, namun pada akhirnya tidak dapat menebaknya, dan dia mengutuk. Jika kamu tahu maka bicaralah dengan jujur, untuk apa kamu berbelit-belit? Astaga, awalnya aku ingin memberitahumu, tapi sikapmu saat ini membuatku tidak mau memberitahumu. Chen Shaoxuai berpura-pura menghela nafas, dan dia memiliki ekspresi yang mengatakan, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Ini menyebabkan Luo Zhan menggertakkan giginya dengan kebencian. Tatapan Duan Lingtian turun ke arena. Tubuh pemuda itu saat ini diliputi oleh lapisan origin energi, dan seluruh tubuhnya tampak seperti diselimuti bola api berwarna putih. Sedangkan di dalam api berwarna putih ini, sepertinya ada untaian energi berwarna biru yang melompat-lompat. Angkatan air, alis Duan Lingtian terangkat. Meskipun pemuda ini sombong, tak perlu dikatakan lagi, dia masih memiliki kekuatan. Suara mendesing. Di langit di atas pemuda itu ada 2.200 siluet mamut kuno yang berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk. Tahap Void Praying tingkat pertama. Angkatan air dasar. Roar gelombang, mata Flame Lion menunjukkan sedikit ketakutan saat berhadapan dengan pemuda berbaju bordir. Air melawan api. Kebetulan yang dipahaminya adalah Elementary Fire Force. Mati. Tiba-tiba, mata pria muda dengan pakaian bersulam menjadi sedikit dingin saat sosoknya muncul dengan sangat lembut seperti genangan air musim gugur. Mengaum. Flame Lion secara alami tidak akan menyerah sampai mati, dan tiba-tiba menerkam saat membuka mulutnya yang berdarah. Energi asal padat menyembur keluar dari mulutnya, berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas untuk menghantam pemuda itu dengan keras. Itu tepatnya Elementary Flame Force. Usaha yang sia-sia. Pria muda itu berteriak dengan eksplosif, dan pakaian bersulam di tubuhnya berkibar tanpa angin. Dia mengangkat tangannya dan membentuk kepalan, dan energi asalnya meroket. Bang! Pria muda itu meninju, energi asalnya mengembun menjadi bentuk kepalan tangan sebelum meledak dengan keras, dan untaian energi berwarna biru diliputi di dalamnya. Energi dan kekuatan asal yang sedikit berbeda. Akhirnya, tinju origin energi dari pemuda berbaju bordir bertabrakan dengan seberkas cahaya yang menyembur keluar dari mulut berdarah Flame Lion, dan tabrakan itu mengeluarkan ledakan yang sangat besar. Suara mendesing. Aliran udara melintas di langit, dan sepertinya berubah menjadi lingkaran demi lingkaran riak yang menyapu. Gelombang angin kencang menyebar dari segala arah. Mengaum. Tiba-tiba, Flame Lion berteriak sekali lagi. Tapi raungan ini sedikit rendah. Cetakan tinju origin energi dari pemuda itu langsung menghancurkan berkas cahaya origin energi yang menyembur keluar dari mulut Flame Lion, dan Elementary Water Force yang lembut dengan sangat mudah menghancurkan Elementary Fire Force. Ditambah dengan energi asal pemuda yang tidak kalah dengan singa api. Bang!
Setelah tinju energi asal pemuda itu menghancurkan seberkas cahaya, itu tidak kehilangan momentum sedikit pun sebelum menabrak wajah singa api. Hau gelombang, seketika, Flame Lion melolong sedih, dan tubuhnya meledak terbang. Pria muda itu mengambil kesempatan untuk mengejar dan ikannya jatuh sekali lagi. Kekuatan air yang lembut sepenuhnya melawan singa api. Tidak lama kemudian, Flame Lion kepalanya pecah oleh tinju pemuda itu, dan langsung diledakkan sampai mati. Seketika, area penonton di sekitarnya memancarkan gelombang sorakan yang naik dan turun. Beberapa wanita muda memandang pria muda dengan pakaian bersulam dengan tatapan yang dipenuhi dengan hasrat membara, seolah-olah mereka tidak menginginkan apapun selain ditelan oleh pria muda dengan pakaian bersulam. Huff. Dia memiliki sedikit kekuatan. Chen Shaoxuai mendengus dingin. Dia hanya mendapat keuntungan dari angkatan air. Kalau tidak, dia mungkin bukan tandingan Flame Lion. Luo Zhan mendengus. Tidak peduli apa, dia menang pada akhirnya. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Tiba-tiba, Duan Lingtian memperhatikan bahwa ketika pemuda itu pergi untuk menerima hadiah karena membunuh singa api, lelaki tua yang memimpin arena pertempuran terkurung sebenarnya telah membungkuk di depan pemuda itu. Itu lebih seperti busur hormat. Sepertinya identitas orang ini tidak sederhana. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Sementara itu, pemuda berbaju bordir menerima hadiah setumpuk besar uang emas dan telah kembali. Pada saat ini, dia melihat kelompok tiga Duan Lingtian dengan tatapan angkuh. Kamu hanya seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama. Apa yang membuatmu berpuas diri? Luo Zhan mencibir dan tidak menyembunyikannya sedikitpun. Bab 538, Pangeran Kecil. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Apa katamu? Kata-kata Luo Zhan didengar oleh pria muda dengan pakaian bordir, dan itu menyebabkan ekspresinya menjadi suram. Apakah ada yang salah dengan telingamu? Luo Zhan tertawa mengejek dan tidak sopan sedikitpun. Belum lagi seorang pemuda yang latar belakangnya tidak diketahui, bahkan jika itu adalah Tuan Muda Api, putra ketiga kaisar saat ini, Luo Zhan tidak menghormatinya sedikitpun. Sebagai cucu dari Master Guild pengrajin senjata kerajaan Azure Forest Imperial, Luo Zhan memiliki kesombongannya sendiri. Kamu mencari kematian. Mata pria muda dengan pakaian bordir menjadi dingin saat dia berteriak dengan eksplosif, dan seluruh tubuhnya meledak untuk menerkam ke arah Luo Zhan. Bang! Pria muda itu menghancurkan dengan tinjunya, dan tinju origin energi mengembun sebelum bersiul seperti meteor yang turun. Di langit, 2.200 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk dan berlari keluar di belakangnya. Tidak pasti siapa yang mati. Luo Zhan mencibir, dan dia bahkan tidak berniat untuk berdiri. Suara mendesing. Dengan mengangkat tangannya, dia memotong dengan telapak tangannya. Bilah cahaya origin energi mengembun menjadi bentuk dan bersiul, langsung memotong tinju origin energi pemuda itu. Ketika tinju origin energi dari pemuda berbaju bordir itu tersebar. Bilah cahaya origin energi tidak kehilangan momentum sedikit pun dan melintas langsung ke arah pemuda itu. Targetnya langsung ke tenggorokan pemuda itu. Luo Zhan telah meluncurkan pukulan mematikan. Sedangkan pemuda itu benar-benar tercengang ketika melihat 3.000 siluet mamut kuno yang muncul dari udara tipis di atas Luo Zhan. Tahap pencongkel Void tingkat 2. Itu membuatnya berpikir bahwa Luo Zhan hanyalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat kedua. Dia malah tidak tahu bahwa kekuatan Luo Zhan jauh lebih dari ini. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia melihat bilah cahaya origin energi berada dalam jarak yang sangat dekat, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Tetap di tanganmu. Tepat pada saat ini, pria tua oleh pria muda dengan pakaian bordir yang tidak bergerak sejak awal berteriak dengan dingin. Ditemani oleh teriakan dingin ini, lelaki tua itu dengan cepat keluar. Di langit, siluet naga bertanduk kuno yang dikelilingi oleh 2.000 siluet mamut kuno melesat keluar. Tingkat ke-9 dari Void Praying Stage. Pada saat yang sama ketika lelaki tua itu keluar, energi asalnya mengembun dengan mengangkat tangannya, dan cetakan telapak tangan yang diringkas menjadi bentuk bersiul. Bang! Sebelum bilah cahaya origin energi membunuh pemuda itu menghancurkan bilah cahaya origin energi pada waktu yang tepat. Pria muda dengan pakaian bersulam itu menghela nafas lega ketika dia mendapatkan hidupnya kembali. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, wajahnya menjadi muram dan dia memelototi Luo Zhan dengan marah. Penatua Ping, aku ingin dia mati. Jelas, dia sedang berbicara dengan lelaki tua itu. Duan Lingtian mengerutkan kening. Emas kecil,
Jika kambing tua ini berani bertindak gegabah, bunuh dia. Selanjutnya, transmisi suara Duan Lingtian masuk ke telinga tikus emas kecil, dan itu dipenuhi dengan rasa dingin. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil yang awalnya putus asa langsung menjadi bersemangat ketika dia mendengar transmisi suara Duan Lingtian. Dia berdiri dan menatap pria tua di samping pria muda itu dengan penuh semangat. Dia sudah mulai mengumpulkan kekuatan. Selama lelaki tua itu bergerak, dia akan membunuh lelaki tua itu. Duan Lingtian tidak khawatir sedikit pun apakah Little Gold mampu membunuh orang tua itu atau tidak. Lagi pula, ketika Little Gold hanya berada di level ke-7 dari Void Praying Stage, kekuatannya cukup untuk mengalahkan seniman bela diri Void Praying Stage level 9 biasa dengan mengandalkan pedang roh kelas 4 dan Advanced Lightning Force. Saat ini, Little Gold sudah menjadi binatang iblis Void Praying Stage tingkat ke-8, dan membunuh seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 9 tidaklah sulit. Skeak-skeak gelombang, Little Gold memelototi lelaki tua itu saat dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya sebagai provokasi. Tapi sayangnya, lelaki tua itu tidak memandangnya. Siapa kamu? Orang tua itu memandang Luo Zhan dan bertanya dengan suara rendah. Sepertinya beberapa orang di istana Pangeran Seng Anda benar-benar tidak menyadari kejadian di dunia luar, Anda bahkan tidak mengenali Tuan Muda Gila, Luo Zhan. Benar-benar menggelikan. Luo Zhan bahkan belum berbicara ketika Chen Shaoxuai di dekatnya tidak bisa menahan tawa. Tuan Muda Gila, Luo Zhan. Begitu Chen Shaoxuai selesai berbicara, lelaki tua itu menjadi pucat dan matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Jadi itu Tuan Muda yang gila. Sekarang dia merasa sedikit beruntung. Beruntung dia tidak bertindak gegabah sebelumnya dan menyerang pemuda di depannya ini. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada pemuda di hadapannya ini, dia pasti akan mati. Tuan Muda Gila, Luo Zhan, orang yang menduduki peringkat teratas dari 5 Tuan Muda hebat. Meskipun dia belum pernah melihat Tuan Muda Gila secara langsung, bahkan jika dia telah mengikuti pangeran kecil untuk bepergian selama bertahun-tahun, reputasi Tuan Muda Gila masih seperti guntur yang bergema di telinganya. Seharusnya, latar belakang Tuan Muda Gila ini bahkan lebih mengejutkan daripada bakat alaminya. Dia adalah cucu dari Guild Master dari Guild Utama Weapons Craftsman Guild dari Azure Forest Imperial Kingdom. Persekutuan pengrajin senjata selalu menjadi eksistensi yang sangat menyendiri, dan bahkan jika kaisar dari kerajaan-kerajaan hutan Azure yang bertemu dengan ketua persekutuan dari persekutuan utama persekutuan pengrajin senjata kerajaan hutan Azure, kaisar masih harus bersikap hormat, dan hormat. Apalagi dirinya yang hanya menjadi anggota Prince Estate. Jadi ini Tuan Muda yang gila, orang tua ini tidak sopan. Ini pangeran kecilku, aku harap kamu bisa mentolerir segala kekasaran. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Luo Zhan saat dia mengakui kesalahannya. Seperti yang diharapkan, alis Duan Lingtian terangkat. Sebelumnya, ketika pria muda dengan pakaian bordir menerima hadiahnya, Duan Lingtian memperhatikan bahwa pria tua yang memimpin arena pertempuran terkurung sangat menghormati pria muda itu. Pada saat itu, dia memiliki kecurigaan. Ketika Luo Zhan menyerang pemuda itu, dan ketika lelaki tua di samping pemuda itu berteriak, Duan Lingtian memperhatikan bahwa wajah lelaki tua yang memimpin arena pertempuran terkurung menjadi muram. Jelas, dia mengkhawatirkan pria muda dengan pakaian bordir. Pada saat itu, dia secara praktis mengkonfirmasi bahwa pemuda itu adalah anggota perkebunan Pangeran Seng. Bagaimanapun, arena pertempuran terkurung adalah milik perkebunan Pangeran Seng, dan anggota arena pertarungan terkurung adalah anggota perkebunan Pangeran Seng. Pangeran kecil, pria tua itu memandang pria muda itu dan menatapnya. Jelas, dia ingin membuat pemuda itu meminta maaf. Tiba-tiba, pria muda itu memandang Luo Zhan dan mengejeknya. Kaulah yang menduduki peringkat teratas dari 5 Tuan Muda hebat yang diakui secara publik oleh kerajaan-kerajaan hutan Azure kita. Kau tidak hebat, usia. Jadi bagaimana jika itu adalah level kedua dari Void Praying Stage? Tidak apa-apa selama aku bisa menghancurkanmu. Luo Zhan mencibir, dan dia tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya di tingkat keempat dari Void Praying Stage untuk membuat pemuda itu benar-benar menutup mulutnya. Mungkin, sejauh yang dia ketahui, sama sekali tidak perlu. Dia tidak menganggap serius pemuda berbaju bordir ini. Pangeran kecil dari perkebunan Pangeran Seng. Putra Pangeran Seng. Baginya, itu tidak berbeda dari orang biasa. Kamu, pria muda itu sangat marah, dan dia ingin terus mengejek Luo Zhan, namun ditahan oleh pria tua itu di sisinya.
Pangeran kecil, jika pangeran mengetahui bahwa Anda memiliki konflik besar dengan Tuan Muda Gila, saya khawatir dia akan sangat marah. Pria muda yang merupakan pangeran kecil dari perkebunan Pangeran Seng menjadi pucat ketika dia mendengar lelaki tua itu, dan pupil matanya mengerut. Seolah-olah ayah kekaisarannya, Pangeran Seng, adalah monster yang mengerikan di matanya. Dia menatap tajam ke arah Luo Zhan sebelum kembali ke tempat duduknya. Tuan Muda Pedang, kamu sudah lama mengetahui identitasnya. Luo Zhan menatap Chen Shaoxuai saat dia bertanya. Iya, Chen Shaoxuai mengangguk. Ketika dia duduk di sana, saya perhatikan bahwa anggota Cage Battle Arena sebenarnya tidak memungut biaya untuk kursi darinya. Pada saat itu, saya merasa itu sedikit aneh. Kemudian, saya melihat bahwa dia sedikit mirip dalam penampilan dengan Pangeran Seng di antara alisnya, dan saya ingat bahwa Pangeran Seng memiliki seorang putra yang mendapatkan pengalaman dan temperamen dari tahun ke tahun, jadi, saya bisa menebaknya. Chen Shaoxuai berbicara perlahan. Kamu pandai menebak. Luo Zhan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan matanya mengandung sedikit rasa jijik bercampur di dalamnya. Aku sudah lama mendengar bahwa putra Pangeran Seng yang jauh memiliki bakat alami yang cukup bagus, sekarang setelah aku melihatnya hari ini, dia tidak hebat. Bakat alaminya memang bisa dianggap cukup bagus, tentu saja, jika kamu membandingkannya dengan kita, maka dia secara alami jauh lebih rendah. Pedang Tuan Muda berkata sambil tersenyum. Duan Lingtian, anak itu adalah anak tidak sah dari pemilik arena pertempuran terkurung, Pangeran Sen, dan namanya adalah Zhang Heng. Pedang Tuan Muda berkata kepada Duan Lingtian. Zhang Heng. Duan Lingtian mengangguk. Masalah antara Luo Zhan dan Zhang Heng hanyalah lelucon, dan itu hanya menyebabkan kegemparan di sekitar area penonton yang dengan cepat menjadi tenang. Tatapan semua orang sekali lagi turun ke arena pertempuran terkurung. Pertempuran di dalam arena pertempuran terkurung masih berlanjut. Sementara itu, budak Nas Chen Soul Stage dan binatang iblis lainnya memasuki arena. Seluruh pertempuran yang dikurung tampaknya tidak memiliki pola yang teratur. Mengaum. Gelombang raungan marah yang mengejutkan terdengar, orang tua yang memimpin arena pertempuran terkurung kakinya di atas seekor binatang besar seukuran gunung kecil saat mereka melangkah ke arena. Di mana-mana binatang besar itu lewat, arena dan arena tontonan di sekitarnya mengalami gelombang guncangan seolah-olah tanah bergetar. Beruang bumi. Ini beruang bumi. Seketika, banyak penonton di area penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara tajam. Beruang bumi. Tatapan Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi turun ke binatang besar itu. Binatang besar ini memiliki sosok yang sangat besar seperti gunung. Flame Lion sebelumnya hanya seperti anak kecil jika dibandingkan dengannya. Binatang besar ini adalah binatang iblis tipe beruang. Tapi dibandingkan dengan beruang biasa, itu jauh lebih buas dan menakutkan. Sepasang mata merahnya tampak membenci segalanya. Sepasang taring tajam itu bahkan tampak seolah-olah bisa menembus segalanya. Pada keempat cakar beruangnya, cakar tajamnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakutkan. Binatang tanah, binatang iblis Void Preying Stage, beruang bumi yang dewasa memiliki kekuatan yang setidaknya berada di tingkat keempat dari Void Preying Stage, dan Earth Bear yang lebih kuat berada di tingkat kelima atau keenam dari Void Preying Stage. Dalam pikiran Duan Lingtian, ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali melintas, dan dia menemukan catatan yang terkait dengan binatang iblis Void Preying Stage, Earth Bear. Beruang bumi adalah binatang iblis yang sangat menakutkan. Seharusnya, beruang bumi memiliki pemahaman khusus tentang kekuatan bumi yang mirip dengan pemahaman singa api tentang kekuatan api. Dalam pemahaman kekuatan, tidak peduli apakah itu singa api atau beruang bumi, mereka berdua luar biasa di antara binatang iblis. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Mengaum. Ketika beruang bumi tiba di dalam arena dan melihat tatapan dari sekitarnya turun ke atasnya, ia benar-benar mengamuk. Di permukaan tubuhnya, origin energi putih susu meroket. Diliputi dalam energi asal putih susu adalah untaian energi kuning tanah. Saat ini, mengiringi gerakan beruang bumi, getaran tanah menjadi sedikit lebih kuat, dan kursi tempat kelompok Duan Lingtian duduk bahkan terguncang sampai mulai bergoyang. Sedangkan di langit di atas Earth Bear, 6.500 siluet mamut purba muncul dari udara tipis. Binatang iblis Void Preying Stage tingkat 4. Kekuatan bumi tingkat lanjut setengah langkah. Pada saat ini, Duan Lingtian mengkonfirmasi kekuatan beruang bumi. Tuan Muda Gila, apakah kamu percaya diri? Chen Shaoxuai memandang Luo Zhan dan bertanya sambil tersenyum.
Luo Zhan memiliki ekspresi serius saat dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian seolah-olah dia mengingat sesuatu, seutas senyum muncul di sudut mulutnya. Aku ingat Duan Lingtian berkata bahwa binatang iblis Void Praying Stage tingkat keempat adalah miliknya. Luo Zhan menatap Duan Lingtian dengan ekspresi antisipasi. Bab 539, Darah Misterius. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Duan Lingtian menilai beruang bumi dengan penuh minat. Saat ini, lelaki tua yang memimpin arena pertempuran terkurung tampaknya tidak berdaya melawan beruang bumi dan membiarkannya gelisah. Dia tidak berani menyerang beruang bumi, karena masih harus mendapatkan uang untuk arena pertempuran terkurung. Jika beruang bumi terluka olehnya, maka yang lain pasti akan mendapatkan keuntungan yang tidak adil melawannya dalam pertempuran kandang berikutnya. Tamu, ini adalah binatang iblis Void Praying Stage level keempat, Earth Bear. Jika ada tamu Void Praying Stage level keempat yang tertarik, jangan ragu untuk memasuki arena dan bertarung dengan Earth Bear. Suara lelaki tua itu terdengar jelas. Tidak hanya beruang bumi ini berada di tingkat keempat dari tahap pencongkel Void, ia bahkan telah memahami kekuatan bumi tingkat lanjut setengah langkah. Sangat sulit bagi seniman bela diri tahap pencongkel Void tingkat keempat untuk membunuhnya tanpa bergantung pada sumber eksternal manapun kekuatan. Ya, jika seniman bela diri Void Praying Stage tingkat keempat bertemu dengan Earth Bear ini, maka peluang untuk bertahan hampir nol. Saya khawatir tidak ada yang berani memasuki arena. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Jika tidak ada yang memasuki arena, apakah arena pertempuran terkurung akan mengirimkan budak tahap pencongkel Void tingkat keempat untuk bertarung di kandang dengan beruang bumi ini? Duan Lingtian bertanya kepada Luo Zhan dan Chen Shaoshui dengan rasa ingin tahu. Mustahil. Luo Zhan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu berharap, begitu binatang iblis atau budak di tingkat pertama Void Praying Stage dan di atasnya masuk ke arena dan tidak ditantang oleh seseorang, mereka akan langsung meninggalkan arena. Kemudian, Chen Sol budak panggung dan binatang iblis akan memasuki arena sebagai gantinya. Chen Shaoshui mengangguk juga. Tepat. Tidak peduli apakah itu budak atau binatang iblis, keberadaan di Void Praying Stage dan di atasnya adalah kekayaan yang sangat besar untuk arena pertempuran terkurung. Arena pertempuran terkurung biasanya tidak mengizinkan budak dan binatang iblis di tingkat pertama Void Praying Stage atau lebih tinggi untuk bertarung dan membunuh satu sama lain. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Sama seperti sekarang, jika tidak ada Void Praying Stage level keempat yang menantang Earth Bear akan dibawa keluar dari arena oleh anggota Cage Battle Arena, dan mereka tidak akan menemukan budak Void Praying Stage level keempat untuk masuk arena dan kehilangan nyawanya. Luo Zhan menambahkan. Duan Lingtian mengangguk. Duan Lingtian, kecuali jika Anda menahan kekuatan Anda dan ingin dipukuli, jika tidak, tidak sulit bagi Anda untuk membunuh beruang bumi ini. Chen Shaoshui berkata sambil tersenyum. Luo Zhan mengangguk dengan persetujuan yang mendalam, karena dia sangat jelas tentang kekuatan Duan Lingtian. Belum lagi kultivasinya di tingkat keempat dari Void Praying Stage, Duan Lingtian bahkan telah memahami dua jenis Half-Step Advanced Force. Seorang seniman bela diri Void Praying Stage atau binatang iblis tingkat keempat biasa yang mampu memahami satu jenis kekuatan lanjutan setengah langkah sudah dianggap memiliki pemahaman yang mengejutkan. Tapi Duan Lingtian malah langsung memahami dua jenis. Pemahamannya bisa disebut mengerikan. Tidak perlu terburu-buru, pertama-tama mari kita lihat hadiah apa yang bisa diperoleh orang yang membunuh beruang bumi dari arena pertempuran terkurung. Duan Lingtian tersenyum ringan dan tatapannya turun ke pria tua di arena. Sementara itu, lelaki tua itu mengangkat tangannya, dan setetes cairan merah menyala muncul di tangannya. Cairan merah menyala itu berkedip dengan cahaya yang bagus, dan itu tampak sangat menyilaukan seperti bintang merah tua di langit malam. Jika tamu Void Praying Stage tingkat keempat dapat membunuh Earth Bear ini, maka tamu tersebut akan dapat memperoleh setetes darah misterius ini. Suara lelaki tua itu perlahan terdengar. Darah misterius. Kata-kata lelaki tua itu membangkitkan minat sekelompok penonton. Apa darah misterius ini? Apa gunanya? Seketika banyak penonton yang bertanya dengan suara lantang. Pertanyaan bagus. Pria tua itu berkata sambil tersenyum, tetesan darah misterius ini diperoleh oleh Pangeran Seng bertahun-tahun yang lalu secara kebetulan. Tetesan darah misterius ini adalah sesuatu yang bahkan Pilfire Alchemist kelas 5 sama sekali tidak berdaya melawannya. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara. Mendesis, 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 mendesis.
Suara terengah-engah naik dan turun tanpa henti di sekitar arena. Bahkan Pilfire dari alkemis kelas 5 tidak berdaya melawan setetes darah saja. Apakah itu benar? Banyak penonton berbicara dengan ragu. Lagi pula, Pilfire dari alkemis kelas 5 hampir bisa melelehkan semua yang mereka ketahui. Itu adalah Pilfire kelas 5. Kecuali itu adalah bahan legenda yang langka, jika tidak, ada hal-hal kecil yang tidak dapat dilebur oleh Pilfire kelas 5. Bahkan jika semua orang tidak mempercayai arena pertempuran terkurung kita, kamu harus percaya pada perkebunan Pangeran Seng, kan? Pria tua itu tersenyum ringan sambil melanjutkan. Tidak hanya Pilfire kelas 5 alkemis kelas 5 tidak dapat melakukan apapun pada setetes darah misterius ini, bahkan jika itu adalah Master Prasasti tahap inisiasi Void, kekuatan spiritual Master Prasasti itu tersebar bahkan sebelum bisa mendekati darah misterius itu. Kata-kata lelaki tua itu menyebabkan area tontonan menjadi sunyi senyap. Persisnya darah binatang iblis apa ini? Ini sebenarnya sangat aneh. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Mereka secara alami tidak akan berpikir bahwa ini adalah darah manusia. Apa lelucon? Praktis tidak mungkin darah manusia menjadi begitu abnormal. Kediaman Pangeran Seng kami telah mempelajari setetes darah misterius ini selama bertahun-tahun dan telah membayar harga yang sangat mahal untuk itu, namun, pada akhirnya kami tidak memperoleh apa-apa. Jadi, hari ini, perkebunan Pangeran Seng kami telah mengambilnya sebagai hadiah, untuk tamu Void Praying Stage level keempat yang membunuh Earth Bear. Orang tua itu berkata dengan suara nyaring, tidak peduli siapa itu, selama kamu membunuh beruang bumi, kamu akan dapat memperoleh setetes darah misterius ini. Saya kira semua orang sudah tahu betul di dalam hati mereka tentang bagaimana luar biasa darah misterius ini. Jika ada yang bisa mengungkap rahasianya, mungkin orang itu akan bisa terbang ke langit dengan satu lompatan. Tak perlu dikatakan, kata-kata lelaki tua itu sangat menular. Untuk sementara waktu, banyak seniman bela diri Void Praying Stage tingkat keempat sangat ingin memasuki arena. Tetapi ketika mereka memikirkan bagaimana beruang bumi telah memahami kekuatan bumi tingkat lanjut setengah langkah, mereka memiliki rasa ragu ekstra. Ketika dihadapkan dengan Earth Bear yang telah memahami Half Step Advanced Earth Force, bahkan jika itu adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat keempat yang sama-sama memahami Half Step Advanced Force, jika seniman bela diri tidak mengandalkan bantuan dari sumber kekuatan eksternal, seniman bela diri tidak akan berani melawannya. Kekuatan bumi adalah sejenis kekuatan alam. Begitu seseorang berdiri di tanah dan mengeksekusinya, seseorang akan dapat menarik dukungan dari energi bumi dan akan dapat meningkatkan kekuatannya dengan jumlah tertentu. Mengaum. Tepat pada saat ini, beruang bumi mengeluarkan raungan yang sangat besar sekali lagi. Bumi mulai bergetar sekali lagi. Kali ini, siluet mamut purba mengembun menjadi bentuk sekali lagi di atas kepala beruang bumi. Tapi, kali ini bukan 6.500 siluet mamut kuno, melainkan 6.800 siluet mamut kuno. Kekuatan binatang iblis Void Praying Stage tingkat keempat sebanding dengan kekuatan 6.000 mamut kuno. Kekuatan bumi tingkat lanjut setengah langkah sebanding dengan kekuatan 500 mamut purba. Adapun kekuatan ekstra 300 mamut purba yang dimiliki beruang bumi, itu malah merupakan penguatan kekuatan dari menarik dukungan dari energi bumi. Kekuatan bumi mampu melebur menjadi satu dengan bumi dan menarik dukungan dari energi bumi. Adapun berapa banyak energi yang dapat didukung oleh Earth Force dari bumi, itu akan tergantung pada tingkat pemahaman Earth Force. Pada saat ini, ketika mereka melihat beruang bumi menunjukkan kekuatannya dengan kedua mata mereka sendiri, dan ia menggunakan energi langit dan bumi untuk mengembangkan 6.800 siluet raksasa purba. Seniman bela diri Void Praying Stage tingkat keempat yang ingin memasuki arena benar-benar ketakutan. Mereka yang berdiri telah duduk kembali, dan mereka yang hanya berniat untuk berdiri menggerakkan pantat mereka ke belakang. Semuanya pecah dengan sedikit keringat dingin. Beruang bumi, aku terlalu menakutkan. Kecuali jika itu adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat keempat yang telah memahami kekuatan lanjutan, jika tidak, hampir mustahil untuk mengalahkan beruang bumi. Banyak penonton menghela nafas dengan emosi. Mereka semua merasa bahwa putaran pertarungan kandang ini mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya mendengar dulu, ketika seseorang berdiri di tanah dan mengeksekusi Earth Force, seseorang dapat menarik dukungan dari energi bumi. Hari ini, saya dapat dianggap telah mengalaminya. Chen Shaoxuai menghela nafas dengan emosi. Jika itu adalah ruang tanpa batasan, maka selama seseorang membubung ke langit,
seseorang akan benar-benar mampu bergerak menjauh dari tanah dan menyebabkan seniman bela diri manusia atau binatang iblis yang telah memahami Earth Force tidak dapat menarik dukungan dari energi bumi, tapi arena pertempuran terkurung dibatasi oleh sangkar besi yang sangat besar itu, dan seseorang sama sekali tidak memiliki cara untuk menghindari area serangan beruang bumi yang berdiri di tanah. Luo Zhan menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi ketakutan. Justru karena dia sudah memikirkan hal ini sejak lama, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Earth Bear. Duan Lingtian, dalam waktu singkat, Luo Zhan dan Chen Shaoxuai memandang Duan Lingtian, karena mereka ingin mengetahui niat Duan Lingtian. Tetapi mereka dengan cepat menyadari bahwa sejak waktu yang tidak diketahui, Duan Lingtian duduk di sana dengan ekspresi bingung, dan dia menatap lelaki tua yang memimpin arena pertempuran terkurung dengan tatapan kosong. Tepatnya, dia melihat setetes darah misterius berwarna merah menyala di tangan lelaki tua itu. Darah Scarlet Phoenix, ini adalah darah Scarlet Phoenix. Itu seperti badai yang menggelora telah muncul di hati Duan Lingtian yang memiliki ekspresi bingung. Surga, apa yang telah saya lihat? Aku benar-benar telah melihat darah Scarlet Phoenix di sini. The Scarlet Phoenix adalah binatang iblis yang sangat tangguh. Dalam hal bakat alami, itu bahkan sedikit melampaui tikus surgawi bermata giok. Ada rumor di benua Cloud. Scarlet Phoenix adalah keturunan Phoenix. Sedangkan Phoenix adalah binatang surgawi. Mereka adalah eksistensi yang setara dengan naga sejati, dan kekuatan mereka sangat hebat. Tentu saja, tidak peduli apakah itu Phoenix atau naga yang sama-sama terkenal, mereka berdua adalah legenda. Setidaknya, keberadaan seperti ini tidak muncul di benua Cloud. Bahkan jika itu yang disebut naga yang kadang-kadang muncul, itu hanya sesama yang setengah Wim dan setengah naga, dan itu bukan naga sejati. Lebih jauh lagi, bahkan jika orang-orang ini adalah setengah naga dan setengah Wim, kekuatan mereka sangat menakutkan, dan ini hanya karena darah naga mengalir di dalam diri mereka. Sama seperti Scarlet Phoenix, darah Phoenix mengalir di dalamnya. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, dia pernah mendapatkan formula obat kuno selama masa hidupnya yang pertama. Dan di samping formula obat itu ada botol yang dimurnikan dari bahan yang tidak diketahui. Di dalam botol itu ada setetes darah Scarlet Phoenix. Suasana hati Duan Lingtian melonjak. Sedangkan formula obat itu mencatat pil obat yang disempurnakan dengan menggunakan darah Scarlet Phoenix sebagai katalis obat. Pil obatnya disebut pil kelahiran kembali. Pil kelahiran kembali. Kebangkitan selalu menjadi kemampuan khusus dari legenda Phoenix. Sedangkan menggunakan darah Phoenix merah yang memiliki darah Phoenix yang mengalir di dalamnya sebagai katalis obat, pil kelahiran kembali malah bisa disempurnakan. Tentu saja, pil kelahiran kembali tidak benar-benar memungkinkan seseorang untuk dibangkitkan. Tempat Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali memperoleh formula obat untuk pil kelahiran kembali dan darah Scarlet Phoenix selama bertahun-tahun adalah reruntuhan misterius. Teknik kelahiran kembali tiga kehidupan yang dikembangkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali berasal dari reruntuhan itu juga. Duan Lingtian dengan cepat menelusuri ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali dan dia menemukan banyak hal. Bahkan jika Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali yang telah mengalami dua masa kehidupan dan berada di masa jayanya, dia masih tidak dapat membedakan siapa yang meninggalkan reruntuhan itu. Tanpa sadar, Duan Lingtian telah kembali ke akal sehatnya. Darah merah Phoenix. Api yang menyala diam-diam berkobar jauh di dalam tatapan Duan Lingtian. Bab 540, Pertempuran Kandang Duan Lingtian. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Apakah ada tamu yang ingin menjalani pertarungan kandang dengan beruang bumi ini? Orang tua di dalam arena pertempuran terkurung berbicara untuk mengkonfirmasi sekali lagi. Kekuatan bumi tingkat lanjut setengah langkah dan menarik dukungan dari energi bumi. Kekuatan 6.800 mamut purba. Sedikit menarik. Duan Lingtian menenangkan perasaannya yang melonjak karena darah Scarlet Phoenix dan sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang berarti. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian meninggalkan tempat duduknya dan tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah sangkar besi besar yang menyelimuti seluruh arena. Di langit, 6.000 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil itu tetap di kursi dan menatap Duan Lingtian dengan penuh semangat yang berlari menuju arena, dan seolah-olah dia sedang bersorak untuk Duan Lingtian. Keempat, tahap Void Praying tingkat keempat. Wajah pangeran kecil perkebunan Pangeran Seng, Zhang Heng, yang duduk di dekatnya dengan perasaan marah menjadi sangat tidak sedap dipandang.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang diejek olehnya sebelumnya benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Yang paling penting, usia pemuda ini jelas lebih muda beberapa tahun darinya. Usianya terlihat sekitar 25, namun kultivasinya berada di tingkat keempat dari tahap Void Praying. Tepatnya siapa dia? Kerumunan penonton di dekat area tontonan tempat Duan Lingtian duduk semuanya penasaran. Dia datang dengan tuan muda gila, mungkinkah dia anggota Akademi Naga dan Phoenix? Di antara siswa jenius di Akademi Naga dan Phoenix, tampaknya hanya murid jenius dari mantan Sekte Pedang Bintang 7, Duan Lingtian, yang sesuai dengan kondisi ini, mungkinkah dia Duan Lingtian? Itu mungkin. Selain Duan Lingtian, kerajaan Kekaisaran Hutan Azure kami tidak memiliki jenius mengerikan lainnya seperti ini. Dalam waktu singkat, para penonton menebak identitas Duan Lingtian dari diskusi mereka. Duan Lingtian. Duan Lingtian. Seiring dengan berlalunya waktu, hampir puluhan ribu penonton di seluruh arena pertempuran terkurung tahu bahwa pemuda yang memasuki arena sekarang adalah Duan Lingtian. Duan Lingtian, murid jenius dari mantan Sekte Pedang Bintang 7. Beberapa tahun yang lalu, dia pernah mengalahkan Tuan Muda Saber dan Tuan Muda Sitar, menyebabkan namanya mengguncang kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Kemudian, Sekte Pedang Bintang 7 dimusnahkan dan Duan Lingtian telah memasuki Akademi Naga dan Phoenix, dan dia mengungkapkan bakat alami dan kemampuan pemahaman yang bahkan lebih mengerikan daripada yang dikatakan rumor. Sejak saat itu, Duan Lingtian tampaknya telah menjadi legenda kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Sekarang Duan Lingtian ingin memasuki arena dan bertarung dengan beruang bumi. Untuk sementara waktu, hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Dia itu Duan Lingtian. Wajah Zhang Heng tenggelam. Meskipun dia berkeliaran di luar kota selama bertahun-tahun dan baru kembali belakangan ini, nama Duan Lingtian seperti guntur yang bergema di telinganya. Duan Lingtian, seorang jenius yang tak tertandingi dan mengerikan yang tiba-tiba menjadi terkenal beberapa tahun yang lalu. Setelah dia bangkit, dia sepertinya menekan pusat perhatian 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Dia disebut seniman bela diri jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Ekspresi pria tua yang berdiri di belakang Zhang Heng menjadi serius. Ketika Duan Lingtian tiba di depan sangkar besi yang sangat besar, pekerja di arena memiliki ekspresi hormat saat dia berjalan ke depan dan membuka pintu yang menuju ke arena. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang saat dia melihat ini. Angin puyuh. Pada saat berikutnya, sosok Duan Lingtian bergerak, seolah-olah telah berubah menjadi badai yang melintas ke arena. Suara mendesing. Duan Lingtian berdiri di udara dan dengan tenang menatap Earth Bear yang ada di bawah kaki lelaki tua itu. Mengaum. Beruang bumi sepertinya tahu mengapa Duan Lingtian datang, dan mata merahnya yang merah menunjukkan rasa dingin yang sedingin es. Tidak hanya itu. Bang, 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 bang. Earth Bear terus berjuang di bawah kaki lelaki tua itu, dan Origin Energy dan Half Step Advanced Earth Force melesat keluar dari tubuhnya, menyebabkan tanah di seluruh Cage Battle Arena berguncang. Duan Lingtian, orang tua yang bertanggung jawab memimpin arena pertempuran terkurung memandang Duan Lingtian dengan tatapan yang mengungkapkan sedikit kejutan. Jenius tak tertandingi dari mantan Sekte Pedang Bintang 7 memiliki reputasi yang layak seperti yang diharapkan, tapi, apakah Anda yakin ingin menjalani pertempuran terkurung dengan beruang bumi? Bagaimanapun, dengan bakat dan kekuatan alamimu, tidak sulit bagimu untuk memenangkan salah satu dari 5 tempat untuk menuju Kekaisaran Batu Kegelapan dalam kompetisi jenius setengah bulan dari sekarang. Jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan mengambil risiko. Orang tua itu berbicara kata demi kata. Kata-katanya sepertinya memiliki niat untuk membujuk Duan Lingtian. Terima kasih atas perhatian Anda, senior, tapi saya sudah memutuskan. Duan Lingtian tersenyum ringan dan tidak sombong atau rendah hati. Baik sekali. Orang tua itu mengangguk. Karena kamu sudah memutuskan, maka jika aku mengatakan sesuatu lebih jauh, itu akan terlihat sedikit mengganggu, bersiaplah. Aku akan meninggalkan Earth Bear ini setelah 10 napas. Pada saat itu, antara kamu dan Earth Bear, hanya satu dari kalian yang bisa bertahan. Duan Lingtian mengangguk. Waktu 10 napas tidak lama. Namun, pada saat ini, kerumunan penonton di area penonton semuanya menahan napas. Setelah beberapa saat, mereka sekali lagi menjadi gempar. Duan Lingtian terlalu gegabah. Ya, masa depannya tidak terbatas.
Tidak perlu memasuki arena pertempuran terkurung dan mengambil risiko. Meskipun aku mendengar sejak lama bahwa dia telah memahami dua pasukan tingkat lanjut setengah, dia hanya akan lebih kuat dengan kekuatan 200 mammoth kuno jika dibandingkan dengan beruang bumi yang telah menarik dukungan dari energi bumi. Beruang bumi tidak hanya dapat menarik dukungan dari energi bumi, ia bahkan memiliki bulu dan kulit yang sangat keras. Jika digabungkan dengan kekuatan bumi dan energi bumi, ia dapat membentuk pertahanan yang sangat menakutkan. Aku harap dia bisa membunuh beruang bumi dan lolos dari malapetaka ini, jika tidak, kerajaan kekaisaran hutan Azure kita akan kehilangan seorang jenius yang penting. Hati banyak penonton berada di tenggorokan mereka untuk Duan Lingtian. Sejauh yang mereka ketahui, situasi Duan Lingtian sangat buruk. Huff, melebih-lebihkan kemampuanmu. Zhang Heng tertawa mengejek, dan matanya mengandung sedikit ekspresi mengejek yang bercampur di dalamnya. Berani memasuki arena dan menjalani pertempuran terkurung dengan beruang bumi sama saja dengan mencari kematian. Tidak peduli apakah dia mencari kematian atau tidak, itu jauh lebih baik daripada beberapa orang. Beberapa orang bahkan mungkin tidak memiliki keberanian untuk memasuki arena dan tidak memiliki keberanian untuk melawan beruang bumi. Chen Shaoxuai berbicara dengan acuh tak acuh saat dia membalas ejekan. Kata-katanya benar-benar belak-belakan. Mirip dengan Luo Zhan, dia tidak menganggap serius Zhang Heng sedikit pun. Apa katamu? Wajah Zhang Heng muram, dan energi asal di tubuhnya melonjak seolah-olah dia ingin meluncurkan serangan ke arah Chen Shaoxuai. Sedangkan Chen Shaoxuai tidak khawatir sedikit pun, dan dia memiliki ekspresi tenang. Matanya berkedip-kedip dengan kemilau sengit, dan itu seperti pedang yang akan menembak panggilannya. Pangeran kecil, Zhang Heng baru saja berniat untuk meninggalkan tempat duduknya ketika dia dihentikan oleh pria tua di belakangnya. Penatua Ping, apa yang kamu lakukan? Zhang Heng memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang saat dia bertanya dengan suara rendah. Orang tua itu tidak memperhatikan Zhang Heng dan malah menatap Chen Shaoxuai dengan tatapan membara. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi tuan muda pedang, kan? Mata Chen Shaoxuai yang seperti pedang menyapu pria tua itu saat dia berkata dengan acuh tak acuh, anggota perkebunan Pangeran Seng tidak sesederhana yang diharapkan. Pada saat ini, Chen Shaoxuai tidak diragukan lagi telah mengakui identitasnya sendiri. Pedang tuan muda. Ketika Zhang Heng mendengar kata-kata orang tua itu, ekspresinya menjadi pucat. Sekarang ketika dia mendengar Chen Shaoxuai mengkonfirmasinya, dia merasa punggungnya menjadi dingin. Dia merasakan gelombang ketidakberdayaan dan penghinaan di hatinya. Ketiga orang yang dia pandang rendah tadi sebenarnya telah menyebabkan teror muncul dari hatinya sekarang. Perasaan ini menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. 10 napas waktu sudah habis. Tepat pada saat ini, suara nyaring terdengar dari arena. Selanjutnya, para penonton yang hadir dapat melihat dengan jelas bahwa lelaki tua yang berdiri di belakang beruang bumi dan dengan sengaja menahan beruang bumi telah naik ke langit. Mengaum. Setelah lelaki tua itu pergi, beruang bumi meraung dengan eksplosif saat mendapatkan kembali kebebasannya, dan sepasang mata merah dan garangnya menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Duan Lingtian berdiri di langit dengan ekspresi tenang. Bang! Akhirnya, beruang bumi bergerak. Tubuhnya yang besar tiba-tiba melangkah maju, dan keempat cakar beruangnya yang tebal dan kokoh turun dengan keras ke tanah. Gemuruh. Gelombang gempa mengguncang tanah. Suara mendesing. Salah satu cakar Earth Bear tiba-tiba terangkat, dan Origin Energy mengembun dan Half Step Advanced Earth Force menyelimuti cakarnya yang tajam. Di langit, 6.500 siluet mammoth kuno memadat menjadi bentuk dan mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk dikerahkan. Desir. Seketika, disertai dengan cakar beruang bumi yang berkedip, energi asal yang luas dan tak terbatas segera berubah menjadi tanda cakar material yang melintas langsung ke arah Duan Lingtian. Sepertinya ingin merobek Duan Lingtian menjadi beberapa bagian. Duan Lingtian menatap pemandangan di depannya dengan tatapan tenang, dan dia tidak berniat menghindar. Tiba-tiba, Duan Lingtian bergerak. Titik badai. Dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian menunjukkan. Desir. Kekuatan titik yang diringkas menjadi bentuk oleh Origin Energy disertai dengan kekuatan petir tingkat lanjut setengah dan kekuatan angin tingkat lanjut setengah saat tersapu. Di langit, 7.000 siluet mammoth kuno memadat menjadi bentuk. Kekuatan titik Tempest Point seperti meteor yang jatuh saat turun menuju tanda cakar energi asal. Bang!
Kekuatan titik tempest point dengan mudah menghancurkan tanda cakar energi asal dan tidak kehilangan momentum sedikit pun saat turun dan menabrak Earth Bear. Mengaum. Praktis pada saat kekuatan titik tempest point menghancurkan tanda cakar energi asal, lapisan penghalang cahaya energi asal material telah muncul di permukaan tubuh beruang bumi. Tidak hanya itu, Half Step Advanced Earth Force mengikuti seperti bayangan di penghalang cahaya Origin Energy. Selain itu, beruang bumi juga mendapat dukungan dari energi bumi. Di langit di atas Earth Bear, 300 siluet mamut purba lainnya muncul di samping 6.500 siluet mamut purba yang ada. Justru kekuatan energi bumi telah diberikan kepada beruang bumi. Bang! Tempest Point meledak ke Earth Bear, dan pada saat yang sama menghancurkan penghalang cahaya Origin Energy di permukaan tubuh Earth Bear, kekuatan titik menyebar bersamanya. Tubuh beruang bumi hanya bergetar, namun tidak terluka sedikit pun. Sungguh pertahanan yang tangguh. Alis Duan Lingtian terangkat. Pertukaran gerakan antara Duan Lingtian dan Earth Bear hanya terjadi dalam sekejap mata. Namun, hanya tabrakan satu gerakan yang telah mengangkat suasana pemandangan. Hari ini, pada saat ini, suasana di Cage Battle Arena hampir mencapai puncaknya. Duan Lingtian. Duan Lingtian. Banyak penonton berteriak tajam dengan nama Duan Lingtian. Tentu saja, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Duan Lingtian sebenarnya seperti yang dikatakan rumor dan telah memahami dua jenis kekuatan lanjutan setengah langkah. Ekspresi Zhang Heng sangat tidak enak dilihat, dan untaian api kecemburuan melompat jauh di dalam matanya. Dia bertahun-tahun lebih muda dariku, tapi atas dasar apa dia memiliki kemampuan pemahaman yang begitu tinggi? Perasaan Zhang Heng sedikit berubah dan dia sangat tidak menyerah. Dia merasa bakat alami dan kemampuan pemahamannya sudah tidak buruk, dan bahkan tidak kalah dengan 5 tuan muda yang hebat itu. Namun, sebelum Duan Lingtian, dia malah tampak biasa hingga ekstrim. Ia merasa sulit menerima semua ini.